Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Iksaniyandita Rizkia. Saya dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dari kelas 4E dengan NPM 2110631110192. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan dalam kajian hadis. Ada banyak hadis yang menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan. Namun di sini saya akan mengambil salah satu hadis, yaitu hadis Sahih Bukhari yang menurut saya cukup mewakilkan untuk kita membahas kepemimpinan perempuan ini dalam kajian hadis. Adapun hadis Sahih Bukhari tersebut berbunyi, yaitu Hadatsana Utsman bin Haisam, Hadatsana Anfun Anil Hasani an Abi Bakrata qala laqad nafa'anillahu bikalimati sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'dama kidtu an al-haqqa bi ashabil jamali faqatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahlal farisa qad malaku alaihin binta Kisra qala lan yufliha qaumun walau amrahum ra'atan. Hadis riwayat Bukhari yang artinya yaitu dari Utsman bin Haisam, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakrah berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari menjelang perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka, yaitu Ashabul Jamal, dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari. Baik, selanjutnya yaitu ada penjelasan dari hadis tersebut. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu terdapat dalam Kitabul Fitan. Selain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari atau Sahih Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Lalu diriwayatkan juga oleh Sunan At-Tirmizi, lalu ada Musnad At-Tabrani, juga Sunan An-Nasa'i. Untuk status hadisnya tersendiri, hadis ini para ulama sepakat bahwa hadis ini berkualitas sahih karena memang melihat dari periwayatannya, dari sanad, dan dari segi kualitas hadisnya sudah memenuhi syarat menjadi hadis sahih, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu ada asbabul wurud atau sebab dituturkannya hadis. Jadi asbabul wurud hadis tersebut yaitu oleh Abu Bakrah adalah ketika itu adanya konflik politik yang meruncing antara kubu Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Jadi adanya konflik tersebut menjadi pemicu terjadinya perang Jamal pada tahun 36 Hijriah. Posisi tersebut atau posisi politik Abu Bakrah sendiri disebutkan tidak berpihak pada kubu Sayyidah Aisyah dan lebih mendasarkan sikapnya pada pernyataan Nabi yang telah disebutkan dalam hadis. Lalu, kenapa Nabi Muhammad SAW berkata atau berujar mengenai perempuan tidak akan bisa menyelesaikan masalah, atau ketika urusan kita diserahkan kepada wanita maka tidak akan beres? Jadi ketika itu ada sebuah kisah, yaitu kisah negeri Kisra. Kisra itu bagian dari negeri-negeri Persia. Di situ ada salah satu kerajaan yang memiliki konflik, yaitu terbunuhnya raja kerajaan Kisra tersebut. Lalu ternyata raja tersebut dibunuh oleh anak laki-lakinya sendiri. Ketika itu Raja Kisra memiliki anak perempuan.
dan maka diputuskan sang anak perempuan tersebut menjadi raja dalam kerajaan tersebut. Pada masa itu atau pada kala itu, kerajaan Kisra dipimpin oleh sang perempuan. Banyak terjadinya masalah atau tidak berhasilnya sang anak perempuan menjadi seorang pemimpin. Dari situlah Nabi bisa berkata bahwa ketika kita menyerahkan masalah kita atau urusan kita kepada wanita, maka urusan tersebut tidak akan beres. Gitu. Lalu di sini ada isi kandungan dari hadis tersebut menurut para ulama, atau para ulama berpendapat mengenai hadis tersebut itu seperti apa maknanya. Yaitu yang pertama ada dari Syekh Muhammad Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari mengutip pendapat jumhur ulama tentang istinbat hadis yang tadi telah kita bahas, yaitu perempuan tidak dapat menjadi sebagai qadli atau hukum meski ada pendapat minor atau ada sedikit pendapat di kalangan madhab Malikiyah yang memperbolehkannya. Lalu ada juga beberapa komentar yang dapat ditemukan dalam syarah Sahih Al-Bukhari lainnya, yaitu seperti Irsyadus Sari karya Imam Al-Qastolani maupun Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tidak hanya tidak boleh menjadi qadhi, tetapi juga dalam urusan persaksian ataupun imamah atau kepemimpinan pun sebagai wanita itu dilarang. Itu pendapat ulama yang pertama. Jadi dari ulama yang pertama ini sebaiknya kita memilih saksi, memilih imam atau kepemimpinan, memilih hakim pun itu tidak sebaiknya untuk tidak memilih wanita atau perempuan. Lalu ada pendapat yang kedua, yaitu Imam Al-Munawi. Jadi Imam Al-Munawi ini berpendapat dalam Faidul Qadir tentang hadis tersebut. Jadi disebutkan dalam Faidul Qadir itu bahwa suatu kaum atau golongan tidak akan sejahtera jika dipimpin perempuan karena lemahnya pemikiran perempuan. Selain itu, berdasarkan keterangan Al-Munawi, perempuan adalah aurat, merupakan suatu pantangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin karena pemimpin perlu banyak tampak di masyarakat. Jadi dari pendapat ini bahwa sanya kita sebagai perempuan itu bukan tidak pantas, sebaiknya untuk tidak menjadi seorang pemimpin karena memang sejatinya perempuan itu berhati lembut atau lemah, bukan karena lemah dalam bentuk apapun ya, tapi maksudnya di sini karena wanita menjadi seorang manusia yang lemah lembut seperti itu. Pendapat ulama yang ketiga yaitu dalam Subulus Salam Syarah Bulughul Maram karya Imam As-Sun'ani. Di sini juga ada beberapa pernyataan atau komentar bahwa perempuan telah ditetapkan syariat untuk menjadi pemimpin di rumahnya. Hal ini meniscayakan bahwa urusan domestik kerumah tanggaan adalah tanggung jawab perempuan. Di sanalah ia dapat menjadi seorang pemimpin. Jadi dalam kitab ini kita dihimbau bahwa perempuan itu hanya bisa menjadi pemimpin dalam dirinya sendiri dan rumah tangga. Maksudnya bukan jadi kepala rumah tangga, tetapi bisa mengarahkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, mengarahkan suaminya ke hal yang lebih baik seperti itu. Baik, dari beberapa pendapat para ulama yang telah tadi dipaparkan, dapat kita simpulkan bahwa pandangan ulama klasik yang lebih banyak yaitu tidak tepatnya mengangkat perempuan sebagai pemimpin. Dalam hal lain adalah terkait persaksian, qadhi, serta imamah atau kepemimpinan pemerintah. Jadi lebih baiknya untuk menghindari mengangkat perempuan menjadi seorang pemimpin seperti itu. Banyak ulama
yang juga berpendapat bahwa hadis tersebut bertentangan dengan Al-Quran, yaitu pada surat At-Taubah ayat 71. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kita diserukan untuk mengajak atau menolong orang sekitar kita, mengajak dalam kebaikan, selalu mengingatkan sholat, melaksanakan zakat, dan selalu bertakwa kepada Allah. Sebagian ulama hadis meninjau tersebut bahwa hadis tersebut bersifat khusus atau hanya dalam konteks cerita Raja Kisra karena ketidakberhasilan sang anak perempuan menjadi pemimpin. Dengan demikian, tetapi di lain masa atau di waktu yang akan datang, perempuan tetap bisa menjadi pemimpin dengan catatan tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan sebuah kehancuran bagi organisasi atau bagi anggotanya ketika menjadi pemimpin. Jadi hal-hal yang menyebabkan kemunduran bagi negara atau bagi anggota-anggotanya itu kita harus hindari ketika kita menjadi seorang pemimpin, seperti itu. Jadi nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu yang pertama, ketika kita menjadikan seorang wanita, ketika kita menjadi anggota, kita memilih menjadikan seorang wanita itu sebagai pemimpin, maka kita hendaklah memilih wanita yang memang berkompetensi dan cakap ketika menjadi pemimpin. Jadi kita memilih pemimpin yang memang bertanggung jawab walaupun itu seorang wanita. Yang kedua, ketika kita menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang berkualitas. Jadilah pemimpin yang menjadi panutan bagi anggota-anggotanya. Lalu yang ketiga, kita hendaklah memilih pemimpin baik perempuan maupun laki-laki. Kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita memilih pemimpin tidak seenaknya. Kita harus bisa memilih pemimpin yang baik dan bermanfaat bagi anggotanya, seperti itu. Jadi kita harus bisa memilih pemimpin baik perempuan laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan menjadi seorang pemimpin yang baik, seperti itu. Kesimpulan dalam hadis tersebut yaitu Rasulullah memberikan pemahaman kepada kita mengenai bagaimana perempuan atau bagaimana wanita menjadi seorang pemimpin. Rasulullah memberikan pernyataan bahwa kemenangan dan keberuntungan bagi kaum yang menyerahkan kepemimpinan kepada perempuan yang baik dalam menjadi pemimpin. Jadi ketika kita memilih wanita atau memilih perempuan menjadi pemimpin, lalu wanita tersebut atau perempuan tersebut berhasil dalam memimpin, maka kemenangan dan keberuntungan tersebut menyertai mereka. Jika keberuntungan atau kemenangan tersebut tidak menyentuh mereka atau tidak menyertai mereka, maka hanya kemerosotan atau kemunduran dan kelemahan yang akan ditemui dalam organisasi tersebut, dalam anggota yang dipimpinnya tersebut. Jadi mengangkat perempuan sebagai kepala pemerintah atau negara bukan suatu pelanggaran syariat atau bukan suatu yang tidak boleh dilakukan. Boleh saja, karena menurut Islam kemuliaan setiap manusia tidaklah dapat diukur pada jenis kelamin, jenis kelamin, etnik ataupun ras, melainkan dapat dilihat dari prestasi dan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.